Senantiasa kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu di hidup kami, sekalipun fisik dan tubuh kami lemah, sakit, dan kami tidak tahu meminta pertolongan selain kepada-Mu. Karena satu-satunya yang memberikan kami napas kehidupan adalah Engkau. Karena itu kami akan menjaga hidup kami, hanya mempercayakan sepenuhnya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, hadirlah urapi ibadah ini dan kami mau membaca Alkitab. Terangi selalu hati dan jiwa kami dan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami bisa mengerti, memahami hikmat daripada firman-Mu, dan kami dapat merenungkannya siang dan malam, karena kami butuh Engkau setiap saat dan waktu, karena Engkau telah memberikan kami kehidupan dan napas, sehingga setiap detak jantung yang berdetak adalah kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Dan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mau membaca Alkitab. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 12 hingga dengan ayat yang ke-28 dengan perikop Yefta dan Bani Amon yang berbunyi demikian. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini.' Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak, maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju.' Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu, maka dikumpulkannya seluruh rakyatnya ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori. Penduduk negeri itu demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zipor raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, maka pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku, Tuhan Hakim itu. Dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon.
Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mengerti memahami firman Tuhan serta mengerti memahami perjalanan panjang bangsa Israel, umat pilihan Tuhan yang khusus dimeteraikan Tuhan menjadi umat kesayangan dan pilihan, sehingga kita umat manusia akan mengenal Tuhan melalui bangsa Israel. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selamanya. Biarlah kami di luar dari Israel akan tetap menjadi anak-anak Tuhan, Israel rohani dalam Kristus Yesus yang menjadi kekuatan kami semuanya. Berbahagialah kami yang selalu mencintai umat Israel dan tetap mendoakan mereka, mengasihi mereka, dan tetap memberikan kepada mereka untuk mengerti, memahami kasih Yesus Kristus kepada mereka, untuk mereka mengenal. Dan jika saatmu tiba mencurahkan rohmu bagi bangsa pilihanmu, maka mereka akan melihat kemuliaanmu, dan engkau benar-benar Mesias, Allah mereka juga yang datang dari surga, yang diutus Bapa untuk menyelamatkan bangsa Israel yang masih belum percaya atau masih tegar tengkuk. Tetapi bangsa Israel yang sudah percaya, mereka semuanya akan diselamatkan oleh Bapa, oleh Yesus Kristus yang menjadi hakim dan akan menjadi kesaksian bagi seluruh dunia bahwa penginjilan akan kembali kepada Israel, umat pilihan, dan kita semua yang sudah terserah ke seluruh bumi ini dalam rohani-rohani kecil. Kita adalah anak-anak terang yang selalu memberikan kasih kepada semua bangsa, terutama bangsa pilihan Tuhan dan juga bangsa-bangsa lain untuk bertobat dan mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar-benar menolong dan menjadi juru selamat kita, karena Dia telah menciptakan kita untuk saling mengasihi dan mempunyai tujuan untuk kepujian dan kemuliaan semata-mata bagi Dia saja. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami terus supaya kami tetap mendoakan bangsa Israel, tetap mendoakan bangsa-bangsa lain yang masih ingin menghancurkan mereka, tetapi Tuhan ada di pihak mereka, bangsa Israel. Tapi kami mengerti juga bahwa Tuhan akan mengadakan pertandingan bagi bangsa ini agar mereka tahu kuasa Tuhan yang nyata. Tuhan juga memberikan kepada mereka musuh-musuh mereka seperti yang kami baca di Alkitab, sehingga musuh-musuh mereka yang melawan bangsa ini juga akan binasa karena ketidakpercayaan mereka, atau mereka ingin melawan Tuhan semesta alam. Dan di seluruh dunia ini menyaksikan bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Jadi siapa saja yang berbuat jahat terhadap sesama, terlebih pada peristiwa 7 Oktober, itu adalah peristiwa yang sangat mengenaskan bagi bangsa Israel, umat pilihanmu. Dan begitu juga dengan korban-korban yang saat ini telah mengerti siapa sesungguhnya yang jahat di dunia ini, dan akan mengerti, memahami bahwa bangsa pilihan Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar telah menciptakan banyak kebaikan bagi dunia ini, sehingga semua orang yang ingin menghancurkan mereka justru akan binasa karena kejahatan mereka. Kita semua harusnya mendoakan bangsa ini agar dunia ini damai, aman, sentosa, dan kita semua harus mendoakan setiap pertobatan orang-orang jahat sekalipun mereka teroris. Tetapi bagi Israel yang telah menyimpang, menyembah Baal, berhala, dan ilah-ilah lain, Tuhanlah yang menjadi penentang kalian sehingga kalian semua bisa binasa. Tetapi jika kalian masih percaya kepada Tuhan yang membawa kalian dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, Tuhan Allah yang hidup, yang benar-benar menolong, maka kalian semua akan diselamatkan. Dan berbahagialah kalian bangsa Israel, karena menjadi milik kesayangan Tuhan, yaitu perjanjian yang tidak akan bisa berubah dulu, sekarang, hingga selamanya, sehingga bangsa Israel tetap ada di muka bumi seperti bangsa-bangsa lainnya. Jika Tuhan ada di suatu bangsa dan di suatu daerah di mana kita berada dan kita tetap mencari Tuhan, maka kita semuanya akan merasa sukacita, bahagia, karena ada berkat yang akan tercurah atas kita semuanya. Berbahagialah setiap orang yang mencintai Tuhan dan sesama.
Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berdoalah selalu bagi bangsa Israel, Palestina, Iran, dan semua Rusia, Ukraina, Indonesia, and semua negara dan penguasa-penguasa di dunia untuk hidup dalam kebaikan dan juga untuk kemakmuran seluruh bangsa dan rakyat umat manusia di dunia. God bless you all. Tuhan berkati.